ada sesuatu di sana, Put. Iya, Ma, aku juga tahu, Ma. Itu ada sesuatu yang di sana lagi nempel di pintu, Ma. Dia nggak berdiri kayak kita, enggak. Tapi dia itu merayap di tembok, Ma. Katanya seperti itu. Put, nggak usah dijelasin seperti itu. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor Cerita ke-315 di Lapak Horor datang dari salah satu kawan lama yang kebetulan itu cukup unik dapetin cerita ini. Jadi cerita yang dialami sama Putri namanya, itu gue dapet sekitar tahun 2004. Udah lama banget, dan Putri ini adalah seseorang yang pernah diceritain atau pernah disebutin dalam satu cerita. Itu adalah cerita pertama di Lapak Horor. Ya, cerita lama, kawan lama yang coba gue angkat lagi dan bagikan ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, cerita dari Putri ini, kejadiannya udah cukup lama, yaitu di tahun, sekitar tahun 2004, 2005, atau 2006. Agak-agak lupa juga, dan kejadian ini adalah kejadian nyata di mana waktu itu Bro Ayung juga salah satu saksinya seperti itu. Ya, di tahun segitu kita masih sering main bareng dulu ya sama Bro Ayung juga, tapi enggak sama Putrinya. Cuman waktu itu Bro Ayung emang lagi berada satu tempat sama gue dan ikut menyaksikan salah satu kejadiannya gitu. Kejadian yang pernah dialami sama Putri. Putri itu nama udah disamarkan, bukan nama asli. Jadi dulu di tahun segitu Putri itu pernah aktif di sebuah kegiatan lingkungan hidup. Dia bergabung dengan salah satu organisasi internasional yang memang berkecimpung di dunia itu ya, dunia lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam seperti itu. Dan waktu itu dia karena saking aktifnya dan dia punya potensi banyak juga, skillnya juga lumayan bagus. Nah, dia itu sampai dijadiin kayak semacam koordinator lapangan gitulah ya. Dia memegang satu project seperti itu, dan waktu itu projectnya itu di daerah Karangasem, Bali. Setelah sebelumnya itu dia pernah megang satu itu project juga di daerah Bali Barat sana. Seiring berjalannya waktu karena bagus, akhirnya dikirim lagi ke daerah Karangasem. Secara detail gue juga kurang tahu pekerjaannya itu seperti apa. Yang jelas tuh begini, dia tuh kayak ada semacam pendataan ya vegetasi segala macam, sama ada juga kayak penelitian di bidang faunanya seperti itu. Nah, singkat cerita, awalnya semuanya baik-baik aja. Kehidupan berjalan normal, semua tim bahagia mengerjakan itu normal seperti biasa, nggak ada konflik. Sampai suatu hari, tiba-tiba ada salah satu pengusaha yang memang waktu itu membutuhkan sebuah lahan.
Sementara lahan itu masih berada di bawah pengawasannya Putri dan kawan-kawan. Ya, sontak Putri pun menolak ya. Ini nggak bisa Pak. Kenapa? Karena ini adalah daerah konservasi yang memang nggak bisa dipugar gitu, nggak bisa dibuka apalagi nyampe ditebangin untuk dibangun sesuatu kayak gitu. Ya nggak bisa Pak. Kami memang tugas kami, salah satu tugas kami itu menjaga begitu ya. Selain maksudnya dari adat Bali pun menjaga, nih dari sisi merekanya, dari sisi lingkungan hidup internasionalnya mereka pun juga ikut menjaga habitat yang ada di sana supaya jangan rusak. Nah, setelah menelaah maksud dan tujuan termasuk proposalnya seperti apa, ternyata memang akan menimbulkan banyak kerusakan. Akhirnya Putri dan kawan-kawan itu maksudnya mewakili organisasinya itu menolak keras-keras yang akhirnya proyek itu pun jadi tertunda. Nah, disitulah awal masalahnya. Setelah kurang lebih sekitar 3 bulan Putri di sana, akhirnya Putri pun ditarik balik ke Jakarta lagi. Nah, kejadian anehnya itu sewaktu di Jakarta, Putri tiba-tiba jatuh sakit. Dia sampai sakitnya demam seperti itu ya, dan agak mual. Hari kedua dia sakit, dia mulai benar-benar mual dan akhirnya muntah. Sampai parah-parahnya, Putri itu muntah darah. Waktu itu mikirnya ya masih medis ya, karena Putri juga kalau dari background keluarganya itu keluarga yang ya cukup mengedepankan logika, keluarga modern. Karena Putri lahir di keluarga yang boleh dibilang kayak blasteran campuran seperti itu. Jadi dari sisi mindsetnya pun lebih ke modern dan mengesampingkan hal-hal yang berbau gaib, berbau mistis seperti itu. Udah ke dokter kayak gini, udah dicek semuanya. Ya dibilangnya ada masalah dengan lambung, ada infeksi lambung segala macam. Mungkin dia baru pulang dari hutan, ada keracunan seperti itu. Dikasih obat lah sama dokter. Tapi hampir nggak ada kemajuan sama sekali. Saat habis minum obat, masalahnya selesai, penyakitnya sembuh. Tapi saat malam hari, itu tiba-tiba kambuh lagi, mual, dan muntah darah lagi. Wah, di situ udah mulai berpikir, dan akhirnya Putri pun cerita ke beberapa temannya. Ceritalah dia, aku ada masalah begini nih, sakit tapi nggak sembuh-sembuh begini. Terus ada salah satu temannya yang berpikir di luar sesuatu yang logis begitu ya. Wah Put, kamu habis di sana tuh habis ngalamin apa aja sih? Ditanya-tanya seperti itu. Ya aku di sana tuh nggak pernah ngalamin apa-apa gitu, semua baik-baik aja. Sampai terakhir kemarin itu ada konflik gitu. Nah konflik itu apa? Dengan siapa? Konflik itu masalah lahan yang nggak bisa dibuka, nggak boleh dibuka karena itu masuk wilayah konservasi. Terus permasalahannya juga dengan orang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu orang Bali bukan Put? Bukan orang Bali aslinya. Gitu. Oh baik. But kemungkinan begini sih, ini cuman kemungkinan aja ya, cuman hipotesa aja gitu. Jadi jangan dianggap serius juga. Mungkin kamu juga nggak percaya, keluarga kamu juga nggak akan percaya hal ini. Bisa jadi, ini mohon maaf ya, kamu itu kena santet Put katanya. Wah masa sih santet itu apaan ya? Dijelasin lah, santet itu kayak ya mengirimkan sesuatu yang jahat gitu ya, yang tujuannya itu untuk merusak. Dan itu mungkin sekarang yang lagi dialami sama kamu. Kamu coba deh cari atau tanya-tanya orang pintar seperti itu. Nah, ya namanya Putri dengan lingkungannya yang seperti itu susah banget buat nyari-nyari yang namanya orang pintar, orang yang mengerti seperti itu ya. Sampai akhirnya dia tuh coba nyari karena udah panik juga, udah frustasi juga. Dia nanya temennya yang ngasih tahu seperti itu pun juga nggak ada solusi. Akhirnya dia pun coba nyari-nyari di internet seperti itu ya. Ini gimana sih solusinya seperti ini? Dan waktu itu yang didapat ya cuma doa gitu. Putri coba untuk berdoa sebisanya gitu, minta kesembuhan. Dan waktu itu alhamdulillahnya kondisinya itu mulai membaik pelan-pelan gitu ya. Wah ternyata bener juga ya, aku dengan cara berdoa tapi aku diberi perlahan-lahan kondisiku makin membaik, diberi kesembuhan gitu. Dan dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 3 minggu akhirnya Putri pun sembuh.
Terus setelah itu, setelah Putri sembuh, datanglah salah satu temannya yang ngasih tahu ya di awal ke situ, ngabarin pertama, nelpon dulu, Put, gimana kamu? Aku udah baikan gitu. Wah, syukur deh, alhamdulillah deh kamu udah baikan. Tapi ini, aku tuh ada bawa orang yang tadinya rencananya buat itu bantuin kamu, buat nyembuhin kamu seperti, oh gitu ya, tapi aku udah sembuh. Ya udah gini aja deh, Put, dicek aja, Put, kali aja masih ada, seperti itu. Oh ya udah, nggak masalah gitu. Putri juga nothing tulus, open minded juga, orangnya terbuka begitu. Ya udah nggak apa-apa, datang aja ke rumah, kata Putri. Akhirnya apa? Temennya sama si orang tadi, orang pintar tadi, datang ke rumahnya Putri. Datang ke situ, gimana Put, ini kenalin gitu. Oh ya, aku kabarku udah baik. Akhirnya kenalan mereka di sana, ngobrol-ngobrol. Dua-duanya tuh laki-laki semua ya. Temannya Putri itu juga cowok. Nah, datang ke sana dan langsung si orang pintar itu tadi tanpa basa-basi ya, mbaknya itu kayaknya beneran deh kena santet gitu, dan yang nyantet itu ada 12 dukun katanya. Waduh, di situ Putri, wah masa sih Pak gitu sebanyak itu? Iya, tapi kok bisa ya Mbak itu sembuh gitu? Saya bingung, ini beneran loh Mbak, ini banyak banget loh Mbak yang disambat begitu ya, yang diminta gitu untuk melakukan hal seperti itu kurang lebih ada 12 orang Mbak gitu. Yang tujuannya ya buat mencelakakan Mbak gitu. Ya dihubung-hubungkan lah, karena temannya juga udah ngedengar ceritanya Putri ya, konfliknya Putri, dihubung-hubungin dengan apa yang pernah terjadi di Karangasem sana. Nah udah, akhirnya gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, ini saya coba pagerin aja deh biar nggak datang lagi, kata si orang pintar itu tadi. Oh ya udah Pak, silakan Pak, tapi nggak yang aneh-aneh kan Pak? Soalnya terus terang saya untuk bisa percaya dengan hal seperti itu sepenuhnya itu butuh waktu juga Pak. Saya butuh belajar, saya butuh meyakinkan diri sendiri kalau hal seperti ini tuh benar-benar ada dan benar-benar bisa terjadi begitu, kata Putri. Oh ya udah, nggak apa-apa Mbak, ini nanti biar saya pagerin gitu ya. Intinya selesai hari itu, dan waktu itu Putri tuh kayak ngambil, karena sakit ya, sakit lama, dia tuh kayak ngambil cuti, istirahat dulu. Nah setelah itu dia itu rencananya jadi begini, Putri waktu itu masih di usia kuliah, tapi kayaknya dia malas-malasan kuliah, akhirnya lebih aktif di kegiatan sosial seperti itulah. Lagi di masa liburan itu, Putri ngajak teman-temannya, ada beberapa namanya Maya sama Ayu, ini nama juga udah disamarkan semuanya. Mereka bertiga balik lagi ke Bali, tapi bukan ke Karangasem, bukan ngurusi konservasi. Kali ini adalah liburan, dimana kebetulan Putri itu adalah punya tempat di dekat Kuta sana, ada perumahan di situ. Dia punya tempat di sana, akhirnya tinggallah mereka di situ. Nah, ternyata apa yang dikira Putri sudah sembuh gitu ya dari serangan-serangan itu, ternyata enggak. Sampai Bali, Putri itu tiba-tiba sakit lagi, badannya panas lagi, demam. Ayu sama Maya kan ya panik, Put kamu kenapa Put? Kamu sakit ya Put ya? Iya nih, aku badanku nggak enak. Ya udah kita ke dokter. Terus pergi ke dokter, dikasih obat, sama sembuh. Tapi besoknya kambuh lagi dan tambah parah, tambah parah. Kali ini mohon maaf ya, selain muntah darah, Putri juga buang airnya, pipisnya gitu ya, buang air kecilnya itu juga keluar darah kecil, yang keluar itu warnanya merah. Itu di situ wah, Putri ngerasa wah ini makin parah nih, makin parah nih. Apa bener santet itu ada? Apa bener aku itu kena santet gara-gara masalah itu, gara-gara konflik itu? Jadi ada orang-orang yang pengen nyingkirin aku seperti itu. Udah, Putri di situ sambil nahan sakit, dia terus berpikir, dia coba ngubungin teman-temannya juga, menceritakan kondisinya saat itu seperti apa. Sampai akhirnya ya jawaban dari mereka pun cukup membingungkan dan sesuatu yang Putri sama sekali nggak ngerti hal-hal seperti itu. Dan ya Putri lagi-lagi cuman mengandalkan doa, minta kesembuhan, karena dia itu nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Kalau memang masih dikasih umur, ya tolong sembuhkan gitu. Kalau memang udah waktunya aku bakal habis gitu ya, ya udah jangan dilama-lamain gitu. Katanya kayak gitu, doanya tuh udah bener-bener doa pasrah, bingung, nggak tahu mau minta ke siapa lagi. Seperti itu tiap hari, tiap waktu dia cuman berdoa, minta kesembuhan. Dan kurang lebih sekitar 6 hari, seminggu lah.
kurang lebih sekitar seminggu, kondisinya Putri pun tiba-tiba makin baik, dan sampai akhirnya sekitar 4 hari kemudian. Jadi dari pertama sakit sampai Putri sembuh itu kurang lebih sekitar 10 hari. Yang rencananya mereka awalnya cuma seminggu di Bali buat liburan, akhirnya harus kepotong gitu kan. Kepotong 10 hari, ya setelah itu baru Putri kondisinya udah mulai membaik, akhirnya mereka di sana tuh bener-bener liburan. Nah, setelah sembuh itu, ya mereka tuh extend gitu kan, karena awalnya kan cuma seminggu tapi waktunya kebuang sakit, mereka pun extend. Setelah sembuh, kejadian bukan setelah sembuh, tapi selama Putri waktu itu sakit, dia mengalami sesuatu yang agak aneh di sekitaran rumahnya. Ayu sama Maya waktu itu kan lagi duduk di teras rumah. Nah, tiba-tiba dari arah rumahnya itu pagarnya nggak terlalu tinggi. Dari sisi desainnya tuh desainnya rumah Bali ya. Rumah Bali kan memang kebanyakan biasanya ditutup pakai pagar tembok seperti itu, dan nggak terlalu tinggi juga, mungkin sekitarnya 2 meter kali ya segitu. Nah, di situ si Maya sama Ayu mereka lagi duduk di teras di sana dan ngelihat ada sesuatu yang mondar-mandir di luar pagar rumahnya itu. Liatin yuk, si Maya bilang, yuk coba deh kamu liatin itu di depan deh. Kamu lihat nggak, itu kayak ada sesuatu, kayak ada kepala kok yang mondar-mandir di depan rumah ya. Dari tadi loh aku perhatiin loh. Terus akhirnya si Ayu pun nengok merhatiin coba kan. Awalnya Ayu tuh nggak ngeh gitu. Itu apa? Nggak ngelihat lebih tepatnya. Dan ternyata setelah diperhatiin terus, wah iya Maya, ada. Itu kayak ada orang, tapi cuman kepalanya doang ya, hitam kayak gitu. Dia dari tadi loh mondar-mandir di situ yuk, kata Maya. Coba kita perhatiin, dia terus perhatiin gitu. Dan tiba-tiba setelah diperhatiin, tadinya kan cuman kelihatan mungkin kayak segini doang ya, kayak buletan kepalanya. Tapi memang ukurannya tuh kayak lebih besar dari kepala orang biasa. Makanya Maya sama Ayu tuh jadi sempet ya heran, agak sedikit ketakutan juga waktu itu. Dan ditunggu. Akhirnya si sosok tadi tuh awalnya ternyata kayak jongkok. Dan akhirnya sosok tadi itu berdiri dan ternyata itu tinggi, besar, gede banget, warnanya hitam. Matanya merah, itu berdiri begini ngeliatin Ayu sama Maya. Ya namanya perempuan, bukan perempuan doang sih, laki-laki juga mungkin bisa seperti itu. Ketakutan dia ngelihat hal seperti itu, langsung lari teriak-teriak masuk ke dalam. Nah si Putri waktu itu kan kondisinya lagi sakit. Kalian kenapa? Itu Put, aku ngelihat ada, nggak tahu, kayak genderuwo katanya. Kayak genderuwo gede banget itu di luar pagar Put, dari tadi mondar-mandir gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kamu masuk aja ke sini. Nah setelah itu Putri tuh kayak berpikir ya, mungkin bener apa yang dibilang sama temannya gitu ya. Ini santet, ini seperti ini gitu. Dia hanya berpikirnya tuh santet seperti itu aja gitu. Ini aku kena santet nih, mungkin yang di luar itu ada hubungannya. Nah setelah itu udah nggak ada ini lagi, kayak gangguan lagi tuh nggak ada. Cuman itu doang, sosok yang mondar-mandir ya. Ya mereka itu liburan, setelah selesai mereka pun balik lagi ke Jakarta. Nah saat balik ke Jakarta, sewaktu perjalanan menuju bandara, hari terakhir mereka di Bali, pagi-pagi mereka tuh masih sempet pergi ke pasar begitu ya. Mereka emang hobinya tuh seperti itu, lebih melihat kayak Balinya itu dari sisi tradisionalnya itu seperti apa. Mereka tuh sering pergi ke pasar atau tempat-tempat di mana orang di situ orang berjualan lah kayak gitu, meskipun bukan pasar ya. Mereka pergi ke sana untuk beli sesuatu, beli makanan atau beli apa. Nah, sewaktu pagi itu, hari terakhir sebelum mereka pulang ke Jakarta, Putri lagi membeli sesuatu di sana. Setelah itu tinggal giliran nunggu Maya sama Ayu. Putri pun agak mundur begitu kan, sambil tengok ngawasin kondisi di sana. Dan tiba-tiba ada seorang ibu, seorang perempuan, usianya udah ibu-ibu, mungkin sekitar 40 atau 50 tahun.
ukuran badannya itu lebih kecil dari Putri. Putri kebetulan memang agak jangkung. Ibu-ibu tadi tuh datang gitu ya, dia ngempit sesuatu seperti ini, dandanannya tuh acak-acakan. Mohon maaf kalau sepintas yang Putri lihat, orang itu tuh lebih mirip kayak orang gila seperti itu, yang nggak keurus ya seperti itu ya. Ini mohon maaf ya. Datang ke Putri, tuk 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 tuk. Nah tiba-tiba si Putri kan nengok begitu kan, mau ngomong iya bu gitu. Nah tiba-tiba si perempuan tadi tuh langsung ngomongnya pakai bahasa Bali ya, yang gue nggak inget apa gitu ya, tapi ngomong yang intinya setelah Putri nanya, Putri juga nggak tahu gitu, ini orang ngomong apa sih, marah-marahin gitu kan, tiba-tiba marah. Setelah itu orang tadi tuh pergi. Nah di situ Putri karena takut, shock gitu kan, dia cuma nangis. Dan tiba-tiba ada yang ngasih tahu, Mbak itu tadi ngomong ini gitu. Terus Putrinya bingung, tambah kaget, tambah shock gitu. Jadi apa yang diomongin itu kayak sesuatu yang kasar banget. Nah, Putri itu memang ada kelainan atau ada sesuatu yang unik ya, lebih tepatnya. Jadi matanya itu antara mata kanan sama kiri itu beda warna. Apa sih istilah kedokterannya gue lupa. Mata sebelah kanan itu agak kehijauan, sementara mata sebelah kiri itu agak kebiruan seperti itu. Tapi itu kelihatan saat gini ya, saat dia ngelihat matahari, kena sinar matahari itu baru kelihatan. Kalau posisinya gelap nggak terlalu kelihatan. Nah dibilang sama si orang gila tadi, dasar mata anjing gitu katanya, kayak gitu. Wah, Putri waktu itu nggak tahu ya, setelah ada yang ngasih tahu kalau si ibu-ibu tadi ngomong seperti itu, dasar mata anjing gitu. Nah si Putri itu jadi shock gitu kan, lebih shock lagi, ini ada apa ya, kok tiba-tiba seperti ini gitu. Aku kok jadi sering ngalamin hal-hal seperti ini, hal-hal yang menurutku aneh banget, sesuatu yang nggak pernah aku alami sebelumnya gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita mereka pun balik lagi ke Jakarta. Saat di Jakarta, singkat cerita lagi, masalah nggak selesai, justru masalahnya itu makin runyam, makin runyam, makin runyam. Suatu malam hari, waktu itu inilah yang gue bilang, Bro Ayung juga ada salah satu saksinya di situ. Kan si Putri di Jakarta, gue di Bandung sama Bro Ayung, situ lagi di kosan. Waktu itu lagi ngerjain project, ada project musik lah. Musisi gagal intinya seperti itu. Tiba-tiba dia tuh nelfon, Mas, manggilnya Mas karena dia lebih muda gitu. Mas, lagi ngapain gitu? Ini sama temen lagi ngegarap sesuatu gitu. Dan kenapa tumben banget nelfon gitu kan? Aku mau ke Bandung katanya. Mau ngapain ke sini gitu kan, nanya-nanya. Enggak, biasa mau main aja. Kan banyak temen juga di sana. Oh ya udah, main aja ke sini. Nah, setelah itu nelfon itu kurang lebih sekitar jam 9, enggak lama ya, setelah itu tutup. Udah cerita-cerita gitu kan, nanya-nanya kabar. Akhirnya keesokan harinya dia pun datang ke Bandung di situ. Sorry, bukan. Datang ke Bandungnya bukan momen yang itu. Waktu itu enggak. Cuman malam harinya kurang lebih sekitar jam 11 malam, Putri itu nelpon lagi. Kenapa Put? Ada apa Put malam-malam gini nelpon gitu? Mas, aku kok ngerasa ada sesuatu yang aneh ya. Ini sorry ya kalau ganggu gitu, aku cuma nyari teman aja soalnya serem. Nah, Putri waktu itu tinggal di rumah itu sama mamahnya, karena bapaknya itu masih di luar negeri gitu. Nah, sama mamanya doang berdua. Takut kenapa Put? Ada sesuatu kah di sana? Iya, aku ngerasa. Diceritain waktu itu via telepon, kejadian yang di Bali, kayak ada yang ngikutin. Ayu sama Maya itu pernah ngelihat ada sosok tinggi besar yang selalu ngawasin depan rumah. Terus kemudian yang di pasar, kejadian dia dimaki-maki sama seseorang yang ternyata itu kasar banget. Sama malam ini aku tuh ngerasa gitu, memang di lantai 1 rumah memang ada penunggunya. Putri bilang di sana memang ada anak kecil yang kadang suka mainin piano gitu ya. Kalau malam-malam tuh pianonya suka bunyi sendiri. Tapi apa? Putri tuh udah kenal sama dia, jadi nggak takut. Tapi menurut Putri, malam ini tuh aneh. Ini bener-bener aneh. Aku ngerasa kok ada sesuatu yang lain, yang jahat, yang besar,
yang lagi ada atau udah masuk ke rumah ini gitu. Wah, terus gimana dong Put? Waktu itu ya bingung juga kan, mau ngomong apaan, gak ngerti, jarak juga jauh, ngebantuin juga mau ngebantuin apa. Ya cuman bilang ya udah banyak berdoa aja seperti itu. Oh ya udah, makasih ya, sorry ya ganggu gitu, malam-malam nelpon. Ini cuma nyari teman aja kok, ini ntar giliran tak teleponin teman-teman yang lain. Akhirnya kayak gitu udah ditutup. Pokoknya udah, jadi singkat ceritanya, cerita ini itu didapat ya. Intinya semua dari cerita yang Putri alami itu, setelah kejadiannya selesai, diceritain secara detail, bener-bener detail. Waktu itu sampai Bro Ayung juga nginget-nginget ceritanya tuh seperti ini. Ada beberapa bagian yang gue lupa, nanti gue coba tanya juga sama Bro Ayung. Nah, udah kan tadi. Jadi kejadiannya, ini diceritainnya kan setelah selesai semuanya. Nah, malam itu sekitar jam 12 malamnya, tengah malam, itu mamanya belum tidur. Jadi mereka tuh tidur bareng. Ibu sama anak, mereka kedekatannya juga bagus banget ya antara ibu sama anak. Bener-bener deket, nggak ada jarak. Bercandanya juga kayak bercandanya temen seperti itu. Malam itu, mamanya juga bilang, Put kok hari ini aneh ya, gerah banget ya. Iya mah, aku juga ngerasa hal seperti itu. Aku ngerasa ada sesuatu yang aneh mah gitu. Aneh gimana? Ya pokoknya ada sesuatu lah yang bikin gak enak mah gitu. Mama juga gak bakalan ngerti, gak bakalan paham lah untuk masalah beginian. Mama kan orang kimia katanya. Mana mungkin percaya dengan hal ginian. Jangan salah gitu loh. Mama juga percaya hal seperti itu tuh ada kayak gitu. Kimia kan juga gaib gitu, ada tapi nggak kelihatan, sama-sama aja kata mamanya seperti itu ya, konteksnya bercanda begitu kan. Terus tiba-tiba kurang lebih jam tengah malam lewat saat mereka udah capek ngobrol, udah lagi siap-siap mau tidur. Tiba-tiba mereka kan tidurnya di lantai 2. Nah di bawah, di lantai bawah itu ada suara kaki bunyi duk 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 gitu. Kayak kaki yang besar, itu bukan jalannya orang pada umumnya gitu. Kalau orang jalan gak akan kedengeran. Ini suaranya tuh kayak kaki yang cukup besar, duk 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 kayak gitu. Dan sengaja dikeras-kerasin gitu jalannya. Ya di situ kan mereka berdua, Put, mamanya ya bilang, Put itu apa ya di bawah ya gitu. Pintunya udah dikunci kan, udah dikunci semuanya. Tapi kok kayak ada orang jalan ya di bawah ya. Si ini kali, nah maksudnya si ini tuh si anak kecil yang, sosok kecil ya, jin kecil yang suka mainin piano. Bukan, kalau itu kan gak ada suaranya, cuman bunyi kelentang-kelenting piano doang gitu. Iya sih mah, cuman ya nggak tahu deh mah, pasrah aja deh mah. Ini aku juga lagi berdoa, mama juga berdoa deh, biar dikasih keselamatan lah kayak gitu. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar kamar mah malam ini gitu. Putri tiba-tiba ngomong seperti itu. Oh, kok ngomonganmu aneh gitu. Iya mah, ya udah pokoknya seperti itu aja deh. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar kamar, kata Putri. Tiba-tiba suara itu makin kenceng, duk 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 kayak gitu. Nah, mereka kan tidurnya deket sama tembok. Di kepalanya begini. Bahkan si Putri itu posisinya tuh masih nyender begini, deket banget sama tembok telinga gitu kan. Mah, aku kok ngerasa ini bunyi duk 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 bukan di lantai mah. Masa sih gitu? Mamanya kan jadi penasaran gitu. Terus mamanya coba ngedeketin kepalanya ke arah tembok begitu kan. Tuh duk 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 bener aja, duk duk duk, duk kayak sesuatu yang lagi berjalan gitu. Tuh kan mah. Iya, suaranya di tembok, Put, gitu. Bukan di lantai gitu, kerasa nih. Ada sedikit getaran, kata mamanya. Oh, mama lebay, masa getarannya sampai gitu kan. Beneran, kata mamanya seperti, beneran deh, rasain deh coba. Nah, mereka lagi kayak gitu, masih di kondisi seperti itu. Mereka tuh masih bercanda-canda. Tiba-tiba, yang bunyi duk-duk-duk itu, pintu kamarnya, bukan diketok ya. Kalau diketok kan bunyinya tok-tok-tok gitu. Tok-tok-tok atau dang-dang-dang kalau dikotok keras. Itu tuh enggak, lebih mirip kayak sesuatu yang berjalan di atas pintu gitu. Duk, 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 tapi pelan banget. Put, itu suaranya pindah ke pintu, kata mamanya. Iya mah, suaranya kok jadi di pintu situ ya Maya. Mama kebayang apa gitu.
Ah nggak mau ah, mama nggak mau bayangin gitu. Mama kalau udah ngebayangin sesuatu pasti serem banget kata mamanya. Ya udah kita tungguin aja deh mah gitu. Ya udah kita tungguin aja sambil berdoa semoga nggak terjadi apa-apa. Put, pintu udah dikunci belum katanya. Belum mah katanya. Waduh gimana dong itu. Mama yakin deh bener itu ada sesuatu yang nggak tahu ya mungkin berdiri atau apa gitu. Mama tuh nggak bisa ngebayangin, nggak bisa ngasih taunya caranya seperti apa. Yang jelas ada sesuatu di sana Put. Iya mah aku juga tahu mah itu ada sesuatu yang di sana lagi nempel di pintu mah. Dia nggak berdiri kayak kita, enggak, tapi dia itu merayap di tembok mah katanya seperti itu. Put nggak usah dijelasin seperti itu gitu. Ya itu yang aku lihat mah, itu yang aku rasain. Nah di situ mamanya juga agak sedikit kaget ya memang mamanya tahu Putri itu punya sesuatu gitu ya, sesuatu kelebihan gitu atau sesuatu yang mungkin nggak normal yang jarang dimiliki sama orang lainnya itu bisa ngelihat hal-hal seperti itu. Putri bilang seperti itu, ada mah ini yang lagi nempel di depan pintu mah itu bunyi tangan sama lututnya duk 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 itu lagi muter-muter terus mah di depan pintu mah dia itu mau masuk. Dia lagi coba ngapai daun pintu apa namanya bukan ini ya apa bukaannya pintu mah. Nah waktu itu bener aja si sosok tadi itu begini ngebuka pintu. Pintunya kan dari dalam mereka cuma bisa ngeliat tuh mah. Itunya mulai bergerak. Sorry ada suara odong-odong lewat. Itu pintunya mah bergerak mah. Itu lihat mah, liatin mah. Mamanya udah nggak berani ngeliatin. Mamanya udah ngeringkel aja di balik selimut gitu kan. Takut Put gitu. Nah si Putri terus ngeliatin. Itu yang namanya bukaan pintu. Kayak dibuka pelan-pelan tapi nggak ngebuka, cuman bolak-balik kalau dijelek gitu aja mungkin udah kebuka gitu ya. Itu cuma kayak dibolak-balik kayak dimainin gredek, dilepas lagi. Nah setelah itu bener-bener kebuka pintunya, jelek. Dan pintunya begini set, mungkin karena ada beban di situ ya. Bener aja itu adalah satu sosok perempuan, rambutnya panjang, pakai bajunya itu warnanya abu-abu. Lebih ke baju yang lusuh seperti itu. Dia lagi bukan merangkak ya posisinya. Dia lagi nempel di pintu itu. Pintunya kebuka pelan-pelan begini. Mukanya tuh udah siap begini ya. Itu ngeliatin Putri sambil ketawa sambil nyengir. Nggak ada suaranya. Cuman pelan-pelan pintunya ngebuka begini. Putri di situ mah itu mah pintunya udah kebuka mah. Itu kelihatan banget mah. Dia lagi nempel di pintu mah. Nah, mamanya udah diem aja di balik selimut di situ. Putri tetap ngeliatin terus. Dia takut, tapi dia nggak mau ditakut-takuti sama sosok seperti itu. Makanya terus dipaksain diliatin begitu kan. Kamu mau apa? Putri nanya. Kamu mau apa kesini? Ada urusan apa? Kayak gitu. Ditanya seperti itu, sosok tadi bergerak ke atas, ngelewatin pintu, terus nempel di tembok di atas pintu situ. Jalan merayap seperti ini, pelan, terus nengok lagi ke arah Putri, balik lagi, jalan lagi, dan itu tuh muterin kamar. Nyampe lewat di atas ranjangnya Putri, udah Putri cuman pasrah doang. Putrinya ngedongak begini ngeliatin di atas. Dia si sosok itu juga di atas itu. Mukanya pucat dan dia terus-terusan senyum gitu, nggak ada ekspresi lain, bukan senyum tapi nyengir gitu seperti itu. Muter lagi ke sana ke samping, ke atas, ke langit-langit. Itu bolak-balik terus. Putri cuman bisa ngeliatin mamanya buka begini kan. Put, masih ada nggak? Itu di atas mama, katanya mamanya langsung nutup pintu ini lagi, selimut lagi. Takut naput. Iseng banget sih, suruh pergi. Kenapa suruh pergi? Mamanya ya kayak gitu, masih enteng gitu. Suruh pergi kenapa? Yaudah mama berdoa aja daripada berisik seperti itu. Yang tenang berdoa aja mah. Ini aku juga sambil berdoa ya, minta dia pergi. Tapi ini kayaknya nggak tahu nih. Dia cuman bolak-balik di sini aja. Aku juga belum tahu, dia nggak ngomong apa-apa. Bolak-balik nyengir terus senyum begitu. Jalan nanti ngeliatin lagi, dan akhirnya setelah dari langit-langit dia merayap ke tembok lagi. Akhirnya dia pun turun di bawah.
di lantai, pelan itu nggak, katanya sempat nggak kelihatan di bawah ranjang begitu kan. Ini kamu di mana gitu, jangan ngumpet dong, kamu di mana, mau kamu apa? Nah ternyata Putri kan pandangannya lagi ke sana. Nah sosok itu keluar dari sampingnya Putri sini, cuman keluar begini doang ngelongok. Putri kaget kan gitu, wah kok kamu udah di situ sih. Nah dia turun lagi ke bawah ke sini, terus jalan ke sana dan akhirnya keluar pintu itu lagi, naik ke atas pintu, balik nempel di pintu lagi, terus pintunya nutup sendiri, gelap gitu, jelek bunyi pintu nutup. Nah di situ mamanya, Put, iya mah itu udah keluar mah, udah pergi mah. Nah mamanya langsung ngebuka selimut kan, itu apaan sih Put tadi Put gitu. Aku juga nggak tahu mah, aku juga baru lihat yang seperti itu, yang bisa berjalan setenang itu muter-muter di sini dan aku nggak tahu maksudnya itu apa gitu. Iya ya Put, beneran belakangan ini kok aneh ya di rumah ini ya, katanya. Iya mah, sebenarnya yang aneh itu bukan di rumahnya mah, tapi akunya mah, aku yang mengalami beberapa hal aneh belakangan ini, seperti itu. Dan malam itu mereka yang tadinya mau tidur, biasanya tidur sekitar jam 12 malam, mereka pun akhirnya nggak bisa tidur, buka laptop lagi, kerja lagi lah, intinya seperti itu ya, beraktivitas lagi. Dan sekitar jam 2 pagi, tiba-tiba suara itu datang lagi. Di bawah, di lantai 1, di pintu depan, itu ada suara gedor-gedor. Dang gitu. Putri sama mamanya kaget gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Mah, itu apa ya Maya? Apalagi itu ya Mah? Ah Put, nggak tahu deh, mama pasrah aja deh. Itu pintu tolong dong dikunci, biar kan kamu bilang apapun yang terjadi nggak boleh keluar pintu kamar ini, katanya. Iya mah, memang kita jangan pernah keluar pintu kamar ini mah, setidaknya malam ini mah. Ya udah kamu tutupin tuh, itu kunciin pintunya biar nggak kayak tadi dibuka kan jadinya masuk. Iya mah. Terus apa, akhirnya Putri bangun, dikunci pintunya, ditutup grep gitu. Putri balik lagi ke tempat tidurnya, lanjut ngobrol lagi sama mamanya. Putri pun cerita akhirnya. Jadi gini mah, aku kan ya, mama tahu sendiri kemarin aku habis sakit seperti ini. Itu bukan sakit biasa mah. Iya mama juga tahu kok, kalau sakit biasa kan ke dokter kan biasanya sembuh, kata mamanya seperti itu. Nah iya mah, jadi ada sesuatu yang pernah aku alami. Itu sewaktu aku di Bali, diceritain sama Putri secara detail kejadian dari awal sampai sekarang. Dan malam itu suara yang gedor-gedor tadi, bang, akhirnya hilang dengan sendirinya. Tapi kurang lebih sekitar 15 menit kemudian, suara itu pindahnya ke depan pintu kamarnya Putri. Tok. Lah mah, itu datang lagi mah di situ mah. Mah gitu. Mamanya udah tidur ternyata lah, si Putri sendirian di situ kan. Wah, diemin aja. Putri terus ngeliatin ke depan pintu. Putri pun ngejawab, "Kamu siapa? Ada perlu apa kesini?" katanya. Nah, suara yang ngejawab di balik pintu itu adalah suara yang dia kenal. Suara yang Putri kenal. Suara itu bilang, "Kamu jangan ikut campur urusanku. Urusannya akan panjang. Dan ya, kamu bisa mati," katanya. Suara itu adalah suara seseorang yang punya masalah dengan Putri sewaktu di Karangasem itu. Suaranya seperti itu, mirip banget, persis banget. Dibilang seperti itu, Putri cuma diem aja, nggak ngejawab apa-apa. Dan dari situ tiba-tiba Putri itu kayak ngedengar suara di depan pintu gitu. Itu kayak orang jalan deg pelan gitu. Terus ke bawah sana, keluar udah. Dan malam itu akhirnya Putri pun setelah berjam-jam hampir subuh, akhirnya Putri pun bisa tidur. Mamanya udah pules dari tadi, dan pagi harinya itu diceritain sama Putri, "Mah, semalam ada seperti ini." Memang bener mah, makin hari kayaknya makin kuat. Penyebab dari segala sesuatunya itu adalah ini mah, konflik aku yang ada di Karangasem itu. Oh begitu ya, udah selesaikanlah, kata mamanya seperti itu. Bener-bener memang Putri sendiri juga anak yang didik mandiri begitu ya. Saat curhat di masalah sesuatu ya, mamanya akan bilang ya udah selesaikanlah gitu.
Nanti kalau kamu udah nggak sanggup baru bilang mama, katanya kayak gitu. Oh iya mah, ini aku lagi masih proses berusaha untuk menyelesaikan semua ini. Ceritanya masih panjang dan karena durasi sekarang itu udah nggak tahu ya, udah 40 menitan. Makanya nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya. Ceritanya kesana tuh makin menarik, makin menarik. Ini adalah kejadian nyata yang pernah dialami salah satu kawan namanya Putri. Seperti itu. Kejadiannya di tahun 2000, antara 2004 sampai 2006 gitu. Agak-agak lupa juga. Nah, terima kasih buat kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi ya, kita sambung lagi. Berusaha cerita sedetail mungkin supaya nggak banyak yang terlewat gitu. Karena mungkin akan banyak pelajaran juga buat kita semua yang ya mendengar cerita ini gitu, cerita dari Putri tadi. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton, udah mau dengerin kali ini, edisi kali ini. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semua. Mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.